Kebetulan pas ada yang menetas nih guys. Nah, nih. Ini hasil petasannya. Oke. Ini ada sebagian ada yang rambun ya. Ya, sebagian ada yang rambun. Nanti tapi Disortir ya. untuk boxnya itu tak pisah Pak. Untuk yang jenis jumbo sama rambun. Oke. Siap, Nanti siap. untuk anakan tak kasih tahu untuk perbedaan anakan jumbo sama rambun. Oke, nanti kita coba lihat mana entok rambun, mana entok jumbo nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tomsway dan hari ini saya kembali ada di kandang entok lari gunung di tempatnya Mas Yusuf nih. Ini kita mau lihat proses penetasan atau produksi untuk pembibitan di entok jumbo. Kita sudah berada di farm dan kita nanti akan lihat proses untuk penyortiran sudah mulai dari telur. Nanti dilihat fertil atau tidaknya, kemudian akan ditetaskan dengan mesin ya. Dengan mesin Kalau tetas. di sini pakai mesin tetas karena populasinya lihat di belakang banyak sekali guys. Lihat tuh. Mas Yusuf juga sudah siap ini untuk melakukan sortir telurnya di umbar ini. Kita mau lihat di dalam Mas. Ya, kita mau lihat di dalam ini kandang tertutupnya dan ini indukan-indukan yang sudah produk. Lihat tuh. Ini untuk telur-telur entok. Oke, telurnya sudah segitu banyak. Cuman ini mau dimasukkan kisaran 2-3 harian lagi. Oh, masih ditunggu sampai seminggu ya minimal ya Mas. Ini Boleh. telur-telurnya. Oh, Mas boleh digituin ya kalau telur ya? Bisa nggak Bapak, aman. Aman ya? Walaupun digini itu aman. Enggak, maksudnya dipegang juga nggak masalah ya? Tidak masalah. Ada yang itu kan, yang takut untuk pegang nggak jadi. Ada berapa indukan nih Mas yang sudah? Kalau untuk yang ngeram ini meram. kisaran 16-an ekor. Ada 16-an ekor ya indukan ya. Jadi ini apa namanya ditempatkan di beberapa petarangan. Jadi ini susun dua dengan box buah ini ya. Jadi satu box bisa 2 entok. Satu box ini untuk 2 indukan entok yang telur. Bisa 2 entok, 2 indukan yang telur. Ini banyak banget dari sana. Dan ini memang belum diambil ya Mas? Belum, ini memang belum diambil. Kenapa Mas kok tidak langsung diambil? Karena nunggu untuk fertilnya itu biar kuat dulu. Jadi setelah embrio di dalam telur itu kuat, Ya. nanti kan di mesin tetas itu ketika dibalik pun itu embrionya nggak runtuh. Oh. Jadi lebih gitu kokoh. ya. Tetap harus ditunggu sampai fertil gitulah ya bahasanya ya. Itu tetap nunggu sampai fertil. Nanti setelah fertil itu pun masih disortir, dari indukan itu disortir terus dimasukkan ke mesin tetas. Mas, kalau satu indukan itu biasanya bisa berapa butir? Kalau untuk jumbo? Kalau untuk di kandang saya itu kisaran 18 sampai 20 butir. Oh, bisa sampai per satu segitu ya? ekor. Mhm. Itu tergantung dari kualitas pakan juga Pak. Oke. Terus untuk fertilitasnya mungkin Mas? Kalau untuk jumbo memang fertilitasnya tidak seperti rambon. Mhm. Itu kurang lebih dari sekitar 18 butir, paling itu yang fertil kisaran 15 butir. Berarti ya 80% ya. 80%. Keuntungannya apa Mas dengan mesin tetas? Nanti ketika telur itu masuk di mesin tetas dan Ya. di mesin tetas itu mulai menetas untuk telurnya, Mhm. nanti untuk indukan jumbonya itu udah mulai nelur lagi Pak. Gitu ya. Prosesnya lebih cepat jadinya ya. Nanti kan ketika telur itu udah diambil, itu 1 minggu itu untuk adaptasi di luar. Setelah Ya. itu kan mulai ngawin. Nah nanti sekitar 2 minggu kan itu udah mulai nelur lagi. Oke. Mas, kalau rata-rata satu indukan itu kalau mau bertelur sampai selesai bertelurnya itu berapa hari? Itu tergantung jumlah telurnya. Jadi untuk perharinya itu untuk satu entok ini jumbo itu bertelur itu 1 hari 1 kali. Oh, berarti kalau umpamanya 18 butir bisa 18 hari. 18 hari.
Oh, untuk satu enroknya itu. Dan hitungan untuk 1 minggunya itu dihitung dari selesai bertelur berarti. Itu ketika nanti kan misalkan udah 18 hari nelur, itu kan nanti mulai ngeram. Setelah ngeram itu ngitung awal itu dari pertama kali indukan itu ngeramin telur. Setelah ngeramin telur itu 1 minggu kan untuk embrionya itu udah kelihatan dan udah jelas sekali untuk embrionya. Itu nanti bisa disortir, nanti yang telur itu yang ada embrionya itu bisa langsung masuk ke mesin tetas. Yang tidak berarti yang tidak fertil nanti bisa dipisahkan gitu ya. Nanti yang tidak fertil itu bisa langsung dipisahkan. Berarti masuk ke mesin tetas sudah dalam posisi fertil ya. Itu dalam posisi fertil semua untuk masuk di mesin tetas. Oke Mas, kalau ada anggapan lebih bagus disirami secara alaminya, itu gimana Mas menurut jenengan? Kalau menurut saya yang penting itu bisa netas dengan bagus Pak, dan suhu di mesin tetas pun itu disesuaikan dengan suhu di indukan. Suhu kamarnya di indukan ya. Jadi otomatis kalau udah sering ngambil telur dari indukan itu pun akan tahu Pak, kehangatan di tangan di mesin tetas sama di indukan itu harus disamakan. Oke. Jadi untuk di mesin tetas itu nggak ada jadi kendala mintinya cacat atau gimana, itu asal suhunya sesuai. Tapi memang kalau suhunya terlalu tinggi nanti di mesin tetas itu nanti banyak yang lengket juga. Selain itu banyak embrio-embrio yang terbakar. Tapi untuk indukannya sendiri mungkin Mas, ketika ini setiap bertelur diambil atau hanya ada satu part kemudian dibiarkan untuk menetas secara alami? Kadang ada juga yang nggak keambil Pak. Ada juga yang nggak keambil, biasanya di sela-sela pojokan. Ada yang nggak keambil itu sampai menetas di indukan. Dan hasilnya itu sama Pak, maupun dari indukan ataupun dari mesin tetas itu untuk ketahanan tubuhnya itu sama untuk di enroknya itu Pak. Oke, berarti menyesuaikan ke kapasitas mesin tetasnya ya, lebih baik, lebih tepatnya gitu ya. Kalau sudah penuh, mungkin ada yang kemudian ditetaskan secara alami gitu ya. Itu kalau udah terlanjur penuh, biasanya tak tetaskan di indukan Pak. Padahal kapasitas mesin telurnya berapa tuh Mas? Itu kapasitas kalau total kisaran 400 ya. Oke. Kalau yang kan itu ada juga yang mesin tetas buat Rambon itu kapasitas 1000. Untuk saat ini itu belum kepakai karena indukan Rambon udah banyak sekali yang keluar Pak. Jadi banyak indukan Rambon yang tak tetaskan manual. Oke, siap. Umpamanya ini Mas, indukan itu kalau telurnya diambil terus ada kemungkinan stres atau gimana gitu Mas? Pernah itu alami nggak? Kalau awal mungkin dia masih adaptasi Pak, jadi biasanya stres. Tapi nanti kalau udah terbiasa diambil, itu kan jadi kebiasaan Pak. Jadi nanti setelah diambil indukannya itu bisa langsung keluar. Nah itu kalau udah biasa nanti udah nggak ada indukan yang stres Pak. Jadi ketika telur diambil, indukan keluar, mandi di kolam, makan, itu udah nggak masuk ke petarangan lagi. Oke. Mas, ini saya cukup luar biasa nih ya, bisa sampai 20 butir ini. Untuk ada treatment khusus mungkin Mas untuk produktivitas telur yang banyak ini? Untuk treatmentnya itu cuman dipakan Pak, yang penting pakannya itu stabil. Oke. Jadi jangan diganti-ganti, misal hari ini pakai nasi aking, besok pakai jagung giling, terus besoknya lagi pakai roti BS atau apa, itu nanti berpengaruh Pak. Itu hewan akan stres kalau pakannya nggak stabil. Seperti kayak bebek berarti ya? Mungkin nggak beda jauh Pak, kayak bebek. Pakannya harus konstan. Itu kenapa kemudian kayak pemberian keong juga karena musiman itu kadang kalau nggak ada pasokan banyak lebih baik tidak ya? Soalnya nanti ketika keongnya itu berhenti, nanti untuk adaptasi pakan lagi itu lama Pak. Jadi istilahnya itu macet, yaitu berhenti nelur. Iya. Oke. Siap. Nah, ini nanti kita coba lihat ya di mesin penetasannya seperti apa. Kalau di petarangannya sudah seperti ini ya. Ini banyak sekali. Oke Mas, nanti bisa lihat di mesin tetasnya Mas? Bisa. Nih, ada beberapa mesin tetasnya yang sudah. Yang dulu itu di mana Mas? Yang di dalam ya? Di dalam. Untuk Rambon itu ya? Iya, itu untuk Rambon. Ini kebetulan pas ada yang menetas nih guys. Nah, nih. Ini hasil petasannya. Oke, mantap. Ini udah langsung ada tempat khusus untuk di.
Oke Mas, ini Mas, saya mau tanya dikit nih Mas, terkait populasi untuk penetasan ini. Ini kan masuknya ke apa, pembibitan ya, kalau bisa dikatakan gitu. Itu ini bisa berapa ekor sekali tetas atau selama 1 bulan gitu? Kalau untuk mesin tetas ini kan kapasitas 100, 100, ini 100, yang sebelah sana juga itu kapasitas 100. Terus yang itu ada juga mesin tetas yang kapasitas 1000, itu yang memang dulu buat Rambon. Untuk saat ini tuh mesin tetasnya nganggur, karena untuk kapasitas Rambon itu agak sedikit karena banyak yang keluar. Jadi kalau jumbo sendiri sekarang sudah berapa kalau bisa dihitung rata-rata sehari? Untuk telurnya, kalau untuk telur itu belum tentu Pak. Jadi kalau tergantung apa ya, tergantung dari betina itu yang mulai bertelur. Kalau misal rata hampir bertelur semua, itu per hari bisa tembus kisaran 50 butir, 40 butir sehari ya? Itu per hari. Itu tinggal ngaliin ya. Kalau sebulan berarti berapa ya? Kalau sebulan itu rata-rata tembus 500-an Pak. 500-an ekor ya? Untuk jumbo? Untuk jumbo. Kalau Rambon dulu saya ingatnya sampai 700-an ya? Rambon dulu ya, itu kan dari indukannya sih itu dulu udah tembus 300-an ekor. 300-an, terus produktivitas Rambon memang lebih tinggi ya Mas dibanding jumbo ya? Lebih tinggi dulu, ada juga yang tembus 27 butir, 24 butir. Satu indukan? Satu indukan. Itu yang kemudian menjadikan populasi Rambon lebih banyak dibandingkan jumbo? Tapi untuk kayak permintaan Rambon itu di paket-paket indukan, terus dari anakan itu sangat banyak Pak. Jadi untuk saat ini saya pun kadang keteteran untuk mencukupi kebutuhan permintaan Rambon. Karena mungkin juga harus fokus ke jumbo ya, ya. Selain itu saya fokus ke jumbo itu karena jumbo itu dipakan lebih terasa irit. Satu itu. Terus selain kemudian, itu kelebihannya untuk jumbo itu lebih cepat besar, dan entoknya itu memang dari segi tulangan panjang itu memang sangat menonjol. Oke, terus secara profit mungkin juga lebih besar di jumbo. Karena perbandingannya cukup jauh ya. Untuk perbandingannya jauh Pak. Untuk anakan maksudnya? Untuk anakan ataupun paket indukan. Paket indukannya juga itu lebih mahal jumbo. Lebih mahal jumbo. Makanya kemudian sangat logis, kemudian banyak yang kemudian memilih jumbo untuk dikembangkan gitu ya Mas? Iya betul. Siap. Oke Mas Yusuf, makasih sekali.